Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali ini dalam channel ini saya akan menceritakan mengenai keluarga yang diganggu oleh kuntilanak, yaitu dengan judul kuntilanak pengganggu, yang mana dalam kisah ini adalah dari saudara saya sendiri, yaitu namanya Pak Jantuk. Pak Jantuk itu mempunyai keluarga, di mana keluarga itu bertempat tinggal di antara kuburan dengan rumah warga yang terlalu jauh, dan di sampingnya adalah sawah, ya. Sekali lagi saya akan menceritakan hal tersebut karena beliau merasa tertekan, karena saya baru saja pulang dari rumahnya beliau. Dia ini sangat menarik karena tiap malam si saudara saya itu tersebut mengalami gangguan-gangguan yang sangat tidak wajar dari kuntilanak tersebut. Gangguan tersebut dimulai dari waktu istrinya Pak Jantuk tersebut adalah lagi hamil, ya. Lagi hamilnya tua, tiba-tiba beliau merasakan kalau ada yang tidak beres. Itu pertama, beliau keluar rumah, kok tiba-tiba ada burung gitu loh. Burung itu burung gagak pertama kan, ya. Yang kedua, kayak ada suara burung terbang. Nah, di situ beliau sudah mulai aneh kan, waspada. Lalu dengan ceritanya yang lebih dalam, waktu istrinya Pak Jantuk melahirkan, Pak Jantuk mengalami lebih drastis, bahkan lebih terlalu tidak wajar lagi lah si kuntilanak ini mengganggu tersebut. Karena itu tadi, karena kuntilanak tuh sangat menyukai dengan anak-anak yang baru lahir. Ya, kata Pak Jantuk sih, saya takut aja Mas Adam, karena takut anak saya dibawa oleh makhluk goib tersebut. Nah, beliau Pak Jantuk itu terus tiap malam terus bergadang karena anaknya kan baru dalam 3 hari ini dia baru lahir kan. Jadi ya masih wangi yang disenangkan oleh kuntilanak tersebut. Jadi menurut saya bilang Pak Jantuk harus waspada, harus ditunggu dan terus menerus. Ya, kata Pak Jantuk, dalam 2 malam ini saya merasakan kalau ada yang ngetok-ngetok jendela di kamar, lalu ada yang terbang-terbang di atas rumah, karena rumah saya itu berdekatan dengan kuburan. Ini bekasnya Pak Jantuk, ya. Kata dia, beliau tersebut bercerita kepada saya, ini yang anehnya lagi, karena saya tiap malam itu saya mencoba berusaha berani, saya membakar kayu bakar di rumah yang dekat di antara jendela rumah saya dengan tempat tidur si jabang bayi, yang bayi baru lahir. Kata dia, beliau bakar, terus baru dibakar mati, karena itu sangat rimbun kan kayunya. Dia merasa aneh, kok tiba-tiba mati gitu. Ada dibakar lagi, kayu itu semakin besar, dia masuk ke dalam, mati lagi kayunya. Nah, dia udah merasa bahwa dirinya merasa terganggu oleh makhluk tersebut. Jadi dengan hal ini beliau menceritakan pada saya, minta bantuan kepada saya. Saya coba untuk menenangkan Pak Jantuk tersebut. Saya sempat lah melalui hal-hal ini, saya membantu dengan saran-saran saja, ya, karena selebihnya ada yang mengatur semuanya menjadi lebih baik. Pak Jantuk pun merasa tertekan lah saat ini. Dia merasa bingung harus gimana nih, karena pengganggu kuntilanak ini sangat terlalu mengganggu. Saya bilang bahwa kita yakin aja kepada Allah SWT bahwa itu adalah mengganggu, itu adalah sebuah jin. Saya bilang, coba Pak Jantuk
mulai dengan banyak-banyak berdoa, berzikir, mohon tolong pada Allah untuk dilindungi segala macam dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya bilang hanya begitu. Nanti hal ini saya insya Allah akan membantu Pak Janto. Saya akan datang ke rumahnya pada malam itu nanti, karena saya merasa waspada karena teror kuntilanak ini mengenai si Jabang Bayi itu kalau belum sampai sebulan katanya itu bahkan anak itu masih mengganggu si Jabang Bayi tersebut. Terus saya, ya sudah Pak, nanti saya bantu dengan doa-doa agar si Jabang Bayi menjadi lebih tenang tidurnya. Karena ini Pak, pas ada kalau malam tuh nangis terus kuntilanak. Kadang-kadang di atas kamar saya itu seperti bunyi stuck, bunyi kayak apa ya, kayak dia ada mainin gentengnya itu Pak, bunyi gitu. Ya jadi keluarga pun merasa tertakut. Akhirnya beliau mengumpulkan keluarga lah di situ, di rumah situ. Jadi minta tolong jangan ada yang ganggu. Dalam semalam sih beliau cerita bahwa semenjak adanya keluarga yang menunggu, tidak ada lagi yang mengganggu. Ya alhamdulillah, saya bilang kan. Kemudian di sisi lainnya ada yang mengganggu lagi pada saat si rekan-rekannya pada tidur itu ya. Aduh, saya bilang kesempatan lagi nih, karena itu tadi sih, kalau mereka dengan ada satu orang yang mendengarnya tuh kaget. Bahkan ada pun dari satu orang tuh melihat di atas pohon dekat rumahnya, yaitu pohon mangga kalau salah, itu pohon mangga dan pohon duren kalau satu, karena berdekatan, karena itu sangat seram karena dekat kuburan. Pada waktu itu beliau cerita kepada saya lagi, ya saya melihat Pak di sana Mas, kata dia. Jadi kayaknya pikir saya sih itu karung ya, karung. Saya bingung kok ada karung di atas pohon, saya bingung kan, kata dia. Pas nggak lama dia mengeluarkan suara. Dari situ saya pulang kabur kan, pada kaget semua, pada panik semua waktu itu sini. Waktu saya rombongan sama saudara, saya lihat lagi, saya senter, tidak ada lagi orang itu. Saya mengkhawatirkan itu terornya kuntilanak semakin lama semakin serem. Jadi hal ini masih dalam ini proses ya kawan-kawan ya sekalian. Nanti kita ini anggap aja part 1, karena kita lagi nunggu proses yang selanjutnya, yang itu tentang mengganggu kuntilanak yang part 2. Karena ini belum selesai, karena saya menceritakan ini masih setengah dan masih dalam gangguan keluarga itu masing-masing. Jadi saya mohon doanya semoga semuanya berjalan baik dan semakin selesai, tidak ada lagi pengganggu tersebut. Bila ada bantuan bisa di deskripsi di bawah, kirim email kepada saya agar bisa membantu hal tersebut. Sekali lagi saya mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk support agar channelnya berkembang lebih baik. Kenapa? Karena saya butuh bantuan kalian untuk semuanya berjalan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.